Ini ada perkembangan terbaru tentang IKN dan kita akan menuju ke kota Solo untuk nyenggol mantan presiden di Senggol Dong. Jadi kita sudah lama atau sudah merindukan penggagas IKN itu berkomentar tentang IKN, dan kita tahu Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang memang sangat getol sekali, sangat berambisi, selalu heroik lah untuk memindah IKN, untuk memindah ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dan kemarin seusai dia lengser, ada wartawan mengkonfirmasi, utamanya pada waktu pemerintahan Prabowo Gibran mulai melakukan pengetatan anggaran, pemangkasan anggaran, salah satunya adalah tentang kelanjutan IKN. Sebelumnya pemerintah sudah memutuskan bahwa alokasi anggaran untuk IKN dalam 5 tahun ke depan, 2025 sampai 2029, itu besarnya adalah 48,9 triliun. Dan ini tentu lumayan mengejutkan karena apabila dibandingkan tahun 2022 hingga 2024 yang kemarin, waktu presiden masih dijabat oleh Jokowi, alokasinya menghabiskan sampai 89 triliun, alias per tahunnya hampir 30 triliun. Kalau kita membandingkan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Prabowo, dalam 5 tahun mendatang itu 48,9, itu paling tidak rata-ratanya berarti per tahunnya 9 triliun lebih. Ini otomatis jomplang. Dan yang mengejutkan adalah konfirmasi dari Pak Dodi Hanggodo yang merupakan kepala atau Menteri PUPR yang menyampaikan anggaran IKN diblokir. Ini kan pasti cukup mengejutkan, cukup mengagetkan, karena di beberapa kesempatan Presiden Prabowo menegaskan IKN tetap lanjut dan itu direalisasikan atas alokasi anggaran IKN 5 tahun ke depan. Nah, untungnya mantan presiden kita, Jokowi, itu kemudian dikonfirmasi atas fakta ini, atas diblokirnya anggaran IKN. Tapi sayangnya penjelasan ataupun responnya malah mengejutkan. Pak Jokowi meminta agar media itu mengkonfirmasi pada pemerintah, agar media mempertanyakan atau menanyakan hal ini kepada Kepala Otorita IKN, yaitu Pak Basuki Hadimulyono. Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas, keluarga gimana, gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak, personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi, komunikasinya dengan Pak Basuki. Ya tadi ya gitu-gitu urusan ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu nggak? Pak Bas ya itu kan urusan pemerintah. Ini kan semacam upaya diri sendiri untuk kemudian tidak mau dilibatkan lagi, atau sebuah rasa kegundahan, kegelisahan, atau tidak mau disangkut pautkan, tidak ingin dikait-kaitkan kembali dengan IKN. Padahal dulu ketika banyak masyarakat melihat IKN ini memang penting, tetapi mestinya tidak secepat ini untuk dikerjakan, untuk dibangun. Tapi waktu itu Pak Jokowi gaspol, tidak peduli, rangga gas, pokoknya lanjut, dan terbukti alokasi anggarannya pun besar. Padahal kalau kita mau mendengar apa yang pernah disuarakan oleh Pak Andrinov Caniago, salah satu akademisi, salah satu penggagas juga terkait dengan ibu kota negara, dalam bukunya beliau menyebutkan sebaiknya memang IKN itu hanya pusat pemerintahan
Dan buku itu sudah diberikan kepada Presiden Jokowi yang waktu itu pertama kali dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya itu terjadi mungkin sekitar tahun 2012. Oleh Jokowi mungkin dia terinspirasi. Dia melihat ada peluang besar memindahkan ibu kota sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus sebagai pusat ekonomi ataupun pusat perputaran uang baru di Kalimantan Timur. Kenyataannya yang terjadi malah upaya memindahkan ibu kota ini disertai dengan membuka ruang ataupun pusat ekonomi baru. Makanya kita bisa melihatlah jika banyak investor yang dilibatkan ke sana. Alokasi dananya juga jor-joran, banyak sekali, bahkan dalam sebuah kesempatan Jokowi menyampaikan ada 300 pengusaha ataupun investor dari luar negeri sedang antri. Sampai hari ini, sampai sekarang yang kita tahu investor luar negeri yang mau terlibat dalam pembangunan IKN dan sudah menyatakan diri melakukan investasi di sana hanya ada 3 investor saja. Apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan, apa yang pernah diucapkan oleh Presiden ke-7 Indonesia ternyata tidak terbukti sama sekali. Dan saat ini, di saat pemerintah Prabowo Gibran sedang berusaha melakukan pengetatan anggaran, pemangkasan anggaran, realokasi, salah satunya tentu yang disorot adalah tentang IKN. Walau bagaimanapun, rakyat melihat alokasi untuk ke IKN itu efek maupun impact-nya itu bukan ke publik, bukan ke rakyat saat ini. Kenapa? Karena di sana masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Di sana fokusnya pada bangunan-bangunan. Di sana fokusnya pada penciptaan situasi maupun mewujudkan sebuah kota. Rencana pemerintah memindahkan ASN yang semula direncanakan Desember, kemudian pindah atau mundur lagi menjadi April, sekarang sudah diputuskan kembali mundur dan belum tahu sampai kapan. Apalagi ada pengetatan anggaran maupun efisiensi, dana APBN otomatis semakin membuyarkan rencana-rencana pemerintah. Bahkan Istana Garuda yang semula masuk dalam 100 hari capaian kinerja Prabowo Gibran sampai saat ini belum diresmikan sama sekali. Ini tentu memprihatinkan, ini tentu menyedihkan bagi kita semua. Dan saat dikonfirmasi ke bapaknya Gibran, anehnya dia merasa ini bukan tanggung jawabnya lagi. Iya benar, secara teknis, secara struktural memang bukan tanggung jawab beliau lagi. Ini semacam pertanda bahwa ada perubahan sikap, ada perubahan mentalitas, atau malah justru sekarang kita jadi tahu siapa Jokowi yang sebenarnya. Orang yang mestinya, yang mungkin sejak 2004 kita lihat sebagai orang yang konsisten, orang yang teguh pendiriannya, orang yang selalu membela rakyat. Sekarang ketika sudah selesai semua jabatan, seolah-olah tidak mau peduli, bahkan tidak, ya bisa kita sebut tidak mau mengakui lagi apa yang sudah dijalankannya dahulu. Padahal sebelum berhenti jadi kepala negara, dia sudah pernah menyampaikan ke Pak Basuki yang waktu itu masih menjadi Menteri PUPR, kalau dia bakalan sering berkunjung ke sana, bakal bolak-balik ke sana. Sebetulnya pernyataan ini mengindikasikan atau mencerminkan bahwa dia ini adalah orang yang ingin bertanggung jawab, yang masih konsisten, yang masih peduli dengan apa yang dia perjuangkan waktu itu. Tapi dengan melihat pernyataannya yang terakhir, ini memprihatinkan. Kapasitas orang dengan berbagai karya, berbagai keteguhan, berbagai rencana pembangunan yang luar biasa, faktanya sekarang nggak ada lagi. Sudah tidak seperti dulu lagi, dan kita nggak ngerti nih apa yang sebenarnya terjadi. Ataukah mantan presiden kita Jokowi ini dapat bocoran dari anaknya yang menjabat sebagai wapres? Mungkin dia pernah mendengar bahwa Prabowo sudah tidak berkenan atau pengen mengalihkan anggaran IKN kepada makan bergizi. Bisa saja, nggak ada yang tahu.
Sebab setelah Jokowi lengser sebagai presiden, kita hanya melihat pertemuan Jokowi dan Gibran hanya sekedar pertemuan-pertemuan biasa yang seremonial, yang terjadi di sebuah acara, misalnya di sebuah pernikahan, di sebuah acara partai dan lain sebagainya. Kita tidak melihat secara langsung ada pembicaraan yang serius antara bapak dan anak. Meskipun di balik itu semua pasti ada diskusi yang rutin, pasti ada sebuah pembicaraan yang mendalam, pasti ada sebuah kesepakatan-kesepakatan dalam mereka melakukan tindakan-tindakan politik. Nah, inilah yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dengan masa depan IKN? Sebelumnya juga Menteri Pemukiman Wilayah, Perumahan dan Pemukiman Wilayah, Bung Marwar Sirait itu mengaku diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk mengevaluasi semua proyek-proyek yang ada di IKN. Kenapa? Karena ternyata di ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur itu ditemukan banyak groundbreaking, tetapi pembangunannya itu nggak jalan, tidak berkembang, tidak ada progresnya. Ini kan mesti dievaluasi juga. Ini ada persoalan apa? Apakah ini berkaitan dengan ketidakyakinan ataupun keraguan dari investor? Terutama investor yang sudah banyak masuk ke sana adalah investor dalam negeri untuk melanjutkan pembangunan. Mereka mungkin ragu, ini kalau saya teruskan apakah APBN juga masih ngucur sehingga IKN bisa menjadi sebuah kota baru di sana. Apakah kemudian tumbuh dan mulai bergeliat sebagai sebuah pusat kehidupan baru. Kenapa investor-investor dalam negeri, pihak-pihak swasta sekelas Aguan CS dan lain sebagainya, ada Mayora Group, ada Mas Pion dan lain sebagainya, kenapa mereka tidak kemudian segera melanjutkan progres atau mulai membangun gedung-gedung sesuai dengan apa yang sudah mereka siapkan? Ini perlu dievaluasi dan butuh kita lihat bersama. Sebetulnya adakah atau ini sebetulnya rencana perpindahan ibu kota negara sebuah planning jangka panjang yang strategis atau hanya sebagai bagian, hanya sebagai sebuah gagasan jangka pendek? Dalam bahasa Jawa, apakah ini hanya mak kerentek dijalankan, begitu sudah nggak menjabat ya sudah? Ini tentu memprihatinkan di saat rakyat membutuhkan banyak perhatian oleh pemerintah pusat, di mana kita melihat pertumbuhan ekonomi kita dalam 2 tahun ini hanya 5,03%. Kalau anggaran untuk IKN masih tetap besar, perputaran uang di sana itu nggak tinggi, tidak akan memberi dampak yang cukup signifikan. Kondisi APBN kita sedang memprihatinkan, sedang meresahkan, karena kalau kita mau fair mengakui atau mau jujur untuk melihat data-data yang ada, APBN kita belanjanya direncanakan pada tahun 2025 ini adalah sebesar 3.500 triliun. Tetapi tahukah senggoler semua bahwa sebesar 1.353 triliun itu hanya untuk membayar hutang dan bunga hutang. Artinya hanya ada sekitar 2.200 triliun yang tersedia untuk pemerintah alokasikan dalam berbagai sektor. Kalau tersisa 2.200 triliun, sementara alokasi makan bergizi itu mencapai 400 triliun, artinya uang yang bisa digunakan oleh pemerintah itu tinggal tersisa 1.800 triliun. Dan dengan hanya dana segitu, jauh sekali dengan apa yang sudah dilakukan ataupun yang dioperasionalkan di proses pemerintahan sebelumnya. Ini sebuah hal yang patut kita resapi, patut kita sadari bersama. Makanya pemangkasan ataupun efisiensi anggaran di semua kementerian ini akan berdampak sangat signifikan, akan memiliki efek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam membelanjakan uang kita, terutama untuk beberapa bulan ke depan, karena sebentar lagi kita akan melewati bulan puasa, lalu kemudian melewati lebaran, dilanjut dengan liburan sekolah, anak sekolah masuk,
Apabila kita tidak hati-hati dalam mengeluarkan uang-uang yang kita peroleh dari kita bekerja, kesulitan akan kita hadapi sendiri. Jadi Pak Jokowi, kami semua mempertanyakan komitmen Anda untuk melanjutkan IKN. Ini bukan persoalan tanggung jawab Anda secara langsung, tetapi komitmen Anda jujur. Kami sangat prihatin dengan apa yang pernah Anda lontarkan. Baik, Singkoler, kita akan ketemu dengan topik lainnya berikutnya. Salam.